Oh, benar. Oke, baik. Lek. Oh, serius sudah di udah harus siram no. Oh, disir. Jangan ketawa kau, ketawa. Udah? Ya, karena udah ubit kiri nak kain kata dia nonton. Ini apa nama soalnya? Oke. Lek. Udah? Jadi untuk pertanyaan yang tadi, kira-kira apa yang menjadi beban kepada bapak-bapak guru sekalian setelah adanya virus corona ini yang kini sudah sampai di Sidikalang di Kabupaten Deli? Yang pertama, silahkan Pak Tinja, silahkan jawab Pak. Sebenarnya maaf ya Bu ya, penyampaian virus corona yang ada di Sidikalang ada kejadiannya ya. Lalu yang kedua, dampaknya kepada dunia pendidikan terutama di Sidikalang, terutama di SMK Maranatha ya, sangat berdampak besar sekali ya Bu ya. Apa dampaknya? Rasa-rasanya sulit siswa itu mencerna pelajaran yang dilakukan melalui daring. Jadi lebih cocoknya dia melalui video. Kalau kita membuat Zoom meeting, kayaknya masalahnya dipakai data lah ya. Pakai data, tidak semua siswa itu satu punya pakai data. Dan yang kedua, tidak semua siswa kita mendapat jaringan di tempatnya. Jadi agak susah. Padahal pemerintah dilarang ketemu tatap muka di kelas. Jadi masalahnya di situ pelajaran itu tidak fokus ya dicerna oleh siswa. Jadi agak sulit kita penyampaiannya. Apalagi pada tentang praktek. Bagaimana dia bisa mempraktekkan di rumahnya ya kalau cuma melalui daring ini. Jadi itulah pendapat saya Bu. Ya, saya pun berdoa agar virus yang mewabah dunia itu cepat selesai atau punah. Terima kasih Bu. Oke, saya potong sedikit ya untuk jawabannya bapak-bapak Pak Simbolon, Pak Purba dan Pak Marudut terkait dengan virus tadi. Jadi proses belajar mengajar di sekolah ditunda. Tadi Bapak mengatakan bahwasannya di SMK Maranatha itu proses belajar mengajarnya menggunakan aplikasi Zoom. Sementara yang tadi Bapak katakan siswa di kampung mungkin jaringannya tidak ada atau menggunakan pakai data. Karena memang keadaan itu ada siswa yang punya handphone, ada yang tidak punya handphone, ada punya paket dan ada tidak punya paket. Sekarang apa jalan keluar yang bisa Bapak berikan kepada siswa-siswa yang mengalami kejadian tersebut, yang punya handphone, tidak punya, ada paket data atau tidak ada data? Silakan dijawab Pak. Saya. Ya Pak. Ini. Siapa saja boleh? Oh, mengenai Untuk siswa yang tidak punya HP, kendalanya bagaimana? itulah masalahnya. Jadi cara mengatasinya salah satunya adalah pemerintah akan memberikan HP Android kepada setiap siswa. Ya, itu yang satu. Berarti setiap siswa itu diwajibkan supaya punya handphone disponsori oleh pemerintah. Begitunya Pak? Iya. Karena siswa kita banyak di Kabupaten Dayu ini, sedangkan di sekolah kita aja puji Tuhan sudah banyak siswanya. Misalkan ada 500 siswa, berarti harus ada 500 unit handphone harus dibagikan ke siswa? Iya. Apakah itu efektif? Efektif. Kenapa? Pemerintah membuat bantuan melalui jalur PKH. Ya. Apa itu? Ya silakanlah yang menerima PKH itu membeli handphone untuk anak-anak. Harga handphone kan Pak nggak ada yang harga 500.000. Handphone yang baru kemungkinan harganya 1.500.000. Apakah pemerintah mampu? Pemerintah sanggup dengan jumlah siswa yang begitu banyak di Kabupaten Daerah dulu ya? Oh, masalah itu tanyakan aja pada pemerintah. Tapi yang saya tahu itu pemerintah sudah ada memberikan bantuan PKH keluarga sejahtera sebesar berapa anaknya yang sekolah. Itu yang saya tahu ya. Berapa banyak anaknya sekolah. Jadi udah dikategorikan, ya silakanlah warga yang menerima itu dibelilah handphone Android untuk
mengatasi pendidikan. Kalau masalah handphonenya, ya. Dan yang kedua, saya rasa orang tua demi pendidikan, supaya kelancaran pendidikan harus dan memang harus membeli handphone Android. Kalau boleh saya tahu jumlah penerima PKH totalnya kira-kira berapa Pak? Itu ditanya kepada kepala desa masing-masing, karena saya bukan pemerintah. Itu Biasanya sekitar berapa Pak? Karena memang jujur saya belum pernah mendengar berapa jumlah total yang diterima masyarakat penerima PKH. ya itu bukan toksik kita Bu. Ini kita guru ya. Kita guru, bukan bertoksik ke situ. Ya, yang saya berikan tadi pendapatnya itu PKH itu ya dibelilah Android pada anak-anaknya Oh, ya. oke. Jangan dibeli jengkol ya atau ya. joring. Oh iya. Ya. Jadi menurut Bapak supaya aplikasi Zoom bisa tersalur ke seluruh siswa di pelosok-pelosok yang tidak punya handphone, bagi keluarga yang dapat PKH silahkan dipergunakan untuk membeli handphone gitu ya, Ya, Pak? demi bagaimana apa namanya itu kelancaran daripada PPM. Oke. Baik. Saya lanjut pertanyaannya untuk Bapak Redikson Simbolon ya. Bapak adalah Kaprok TSM di SMK Swasta Maranatha Sidikalang ini. Kalau boleh saya tanya Pak, sudah sejauh mana persiapan Bapak untuk belajar melalui aplikasi Zoom ini Pak? Apakah Bapak punya keluhan seperti Pak Tinjak tadi? Ada siswa yang tidak bisa dijangkau. Sudah sejauh mana persiapan Bapak? Dan apa solusi yang Bapak buat supaya seluruh anak-anak itu bisa menerima pelajaran itu? Silakan Pak. Baiklah, terima kasih Bu. Menurut saya pembelajaran melalui aplikasi Zoom ini kurang efektif, apalagi kita di sekolah menengah kejuruan yang notabene buat kebanyakan praktek ya kan. Beda dengan sekolah SMA, bisa dengan teori segala macam ditulisi, pakai slide dikirimkan bisa. Kalau kita praktek harus ada barangnya. Menurut saya solusinya guru-gurunya apalagi kalau membawakan mata pelajaran produktif harus membuatkan video pembelajaran yang langsung kita praktekkan agar siswa lebih memahami bagaimana proses contohnya pemeliharaan sistem rem hidrolis agar siswa dapat langsung melihat langsung bagaimana cara pembongkarannya, bagaimana perawatannya. Kita harus langsung merekam, mempraktekkannya dan mengirimkan langsung kepada siswi kita. Saya kira begitu, Bu. Jadi menurut Bapak pembelajaran melalui daring aplikasi Zoom kurang efektif ya Pak? Ya, Bu. Harusnya tatap muka ya, apalagi produktif. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian saya lanjut ke Pak Purba. Ya, silakan Ibu. Saya rasa Pak Purba mengajar bahasa Inggris ya? Ya, silakan. Ya, dari Ibu. Sejauh mana persiapan Bapak? Karena kan bahasa Inggris ini agak-agak susah dipahami, begitu ya? Karena saya lihat Bapak setiap memberikan kode atau arahan kepada siswa menggunakan bahasa Inggris. Apakah itu efektif Pak? Karena mereka kan ada yang nggak tahu sama sekali bahasa Inggrisnya saya apa, kamu apa. Kira-kira bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan kepada saya. Atas pertanyaan Ibu, memang proses belajar mengajar secara ikhlas aja Ibu itu kurang efektif, apalagi melalui daring sangat-sangat kurang efektif dan menurut saya tidak bisa dijangkau. Misalnya seperti Bapak Tinjak bilang tadi, Pak Fix Tasir Tinjak bilang tadi bahwa bagaimana yang kampungnya di pedalaman sana dia ada jaringan internet, HP-nya aja tidak punya, bagaimana juga jaringannya kan. Nah, melalui juga tadi saya setuju dengan Pak Tinjak, melalui bantuan yang diberikan yang disalurkan oleh pemerintah, tolonglah kepada orang tua juga ya, pendapatan yang didapat dari orang tua disisihkan dan dibelikanlah HP untuk anak-anaknya. Nah, memang tidak melalui daring tidak begitu efektif, tetapi kita Bapak Ibu guru ini juga dituntut melalui COVID-19 ini dituntut untuk mempunyai kreativitas yang baru, inovasi yang baru, bagaimana pembelajaran itu menarik. Sama seperti yang Bapak Redikson Simbolon bilang tadi, bahwa kurang efektif ya,
bagaimana cara mengajari yang produktif, contoh di bengkel, yang notabene di bengkel itu praktek langsung. Kalau kami bahasa Inggris mungkin masih bisa media pembelajaran seperti video, slideshow dan sebagainya. Nah, jadi harapan saya juga kepada seluruh Bapak Ibu guru, marilah kita mempunyai kreativitas yang baru, menciptakan hal-hal yang baru. Bagaimana sih pembelajaran itu menarik? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban Bapak. Kemudian saya lanjut lagi ke Bapak senior. Senior apa junior, Pak? Senior. Pak Marudut. Oke. Saya pikir kalau penggunaan aplikasi daring ini, bahkan Bapak Ibu guru pun kadang ada yang belum menguasai iptek tersebut, termasuk saya, gitu ya. Saya kurang paham seperti penggunaan rekaman Pak Sitinjak. Saya sudah lihat tadi ada video Bapak itu kemudian disertai dengan video yang sudah diambil sumbernya dari mana, saya kurang paham. Yang pertanyaan saya, bagaimana Pak kalau misalkan Bapak Ibu guru sendiri pun belum bisa sepenuhnya 100% menguasai iptek itu? Bagaimana kira-kira itu Pak? Karena saya sendiri jujur saya belum paham membuat video yang disertai dengan slide begitu seperti yang dibuat Pak Redikson tadi. Kira-kira apa tanggapan Bapak? Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi gini Bu, kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang kurang mengerti dalam menggunakan sebuah aplikasi, jadi yang saya minta kita semua harus bisa saling belajar. Bertanya ya. Gimana caranya supaya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita harus belajar melalui daring, tidak tatap muka lagi. Jadi kita semua harus belajar cara menggunakan media sosial yang baik. Kira-kira begitu. Oke, saya kira jawabannya masuk akal sekali. Pertanyaan yang terakhir untuk Pak Tinjak. Kira-kira apa harapan Bapak setelah pandemi corona ini untuk kedepannya? Apa harapan Bapak? Silahkan Pak. Ya, harapan saya pandemi corona ini proses pembelajaran, belajar mengajar sangat tersendat. Jadi untuk itu mudah-mudahan cepat situasi wabah ini berlalu. Semua murid dan semua guru harus bersikeras, ya, belajar keras, ya, untuk menutupi ketertinggalan pelajaran-pelajaran sesuai dengan KD, ya, yang telah dibuat pada Oke. Dan untuk Bapak Purba, Bapak di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kira-kira Pak, apa masukan Bapak yang harus dibenahi oleh pihak sekolah kita di SMK Maranatha ini? Apakah seperti yang diidekan Pak Tinjak tadi, kemungkinan itu dari PKH ya? Kira-kira apa masukan Bapak supaya semua siswa dan Bapak Ibu guru bisa melaksanakan proses daring ini dengan sebaik-baiknya? Oke, yang pertama di sini semua Bapak Ibu guru dituntut untuk berinovasi atau kreativitas bagaimana membuat pembelajaran yang menarik. Yang kedua, diharapkan juga kepada seluruh siswa dan orang tua harus mempunyai sinergi kepada Bapak Ibu guru. Bagaimana berapa penting pembelajaran ini, seberapa penting pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa untuk menggapai cita-cita mereka nantinya. Yang ketiga adalah kalau dari sekolah, pihak sekolah, saya harap kita sudah lengkap semuanya Pak. Ya, untuk proses pembelajaran misalnya sehari-hari di kelas juga sudah siap. Ya, melalui daring juga sudah dipersiapkan untuk jaringan internet. Ya, pelatihan guru juga sudah dibuat melalui Zoom meeting. Jadi harapan saya semua mari kita bersinergi, mari kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya COVID ini berakhir secepat mungkin. Itu harapan saya dan doa saya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian untuk Pak Redikson Simbolon, kira-kira apa harapan Bapak setelah pandemi ini? Dan bukan setelah ya, karena masih pandemi kita ya. Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya supaya proses belajar mengajar dan aktivitas seluruh warga tidak terganggu? Apa harapan Bapak kira-kira? Silakan Pak.
itu harapan kita ya setelah pandemi ini kita sudah bisa melakukan proses belajar mengajar tatap muka, dan saya harapkan kepada guru-guru, apalagi guru produktif, dalam memberikan materi dan penyampaian materi supaya lebih baik, karena mungkin akan merasa ketertinggalan karena kita selama ini melakukan proses belajar mengajar dari daring. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Berarti kita di sini dituntut supaya bisa bersinergi lagi, kreativitas dimunculkan kembali supaya muncul ide-ide yang baru, begitu ya Pak? Oke, dan untuk Bapak Marudut, apa harapan Bapak untuk kedepannya? Apakah pandemi ini selamanya seperti ini supaya jangan tetap tatap muka dengan siswa, atau Bapak lebih suka mengajar daring? Kira-kira apa harapannya Pak? Oke, jadi harapan saya setelah ada COVID-19 ini, harapan saya semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Mengapa saya bilang cepat berlalu? Karena kita semua Bapak Ibu guru ingin mengajar melalui tatap muka, bukan menggunakan aplikasi saja. Nah, jadi begitu kira-kira pendapatan saya, Bu. Oke, baik. Harapannya tadi supaya cepat berlalu dan proses belajar mengajar lebih efektif dengan tatap muka, begitu ya Pak? Oke, sekianlah proses wawancara saya dengan bapak-bapak guru produktif dan bapak guru wakil bidang kesiswaan di SMK Maranatha. Kalau misalnya ada masukan atau ada saran, silahkan diklik subscribe, kemudian di komen ya Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa kembali di wawancara selanjutnya. Salam. Gitu.